Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang, sering banget jadi perdebatan panas. Tawasul. Sebenarnya ini apa sih? Nah, daripada kita pusing sama opini-opini yang simpang siur, gimana kalau kita langsung bedah aja dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran, biar kita nemu jawabannya bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Apakah mencari perantara waktu kita berdoa itu sebuah pengabdian yang tulus atau jangan-jangan malah penyimpangan? Pertanyaan ini tuh bener-bener membelah pendapat, jadi yuk kita cari kejelasannya langsung dari kitab suci kita. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain frekuensi dulu ya. Apa sih tawasul itu? Jadi gini, ini tuh bukan soal bikin-bikin ibadah baru. Menurut sumber yang kita kaji, ini adalah bagian dari adab atau etiket berdoa. Semacam cara atau sarana biar kita bisa lebih dekat sama Sang Pencipta. Oke, definisinya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bukti utamanya. Karena kan setiap diskusi soal agama itu harusnya balik lagi ke apa yang diperintahkan langsung sama Al-Quran. Dan ini dia ayat yang jadi fondasinya, perintahnya tuh jelas banget, datang langsung dari Allah. Coba perhatiin deh kata kuncinya, Al-Quran itu nggak cuma nyuruh kita takwa, tapi juga secara aktif memerintahkan kita buat mencari wasilah atau perantara untuk mendekat kepadanya. Nah, disinilah letak kuncinya. Redaksi ayat tadi itu sifatnya umum. Al-Quran sama sekali nggak merinci, wasilahnya harus A, nggak boleh B. Nah, dalam kaidah hukum Islam, kalau ada perintah umum, ya berarti itu berlaku secara umum, kecuali ada dalil lain yang sama kuatnya yang membatasi. Ini penting banget buat kita pahami. Oke, dari perintah, kita pindah ke contoh nyata. Gimana sih praktek ini sebenarnya tercermin dalam kisah-kisah para nabi yang diceritain langsung di dalam Al-Quran? Yuk kita lihat contoh pertama dari kisah Nabi Yusuf. Waktu saudara-saudaranya sadar sama kesalahan fatal mereka nggak langsung minta ampun sendiri loh. Justru mereka datang ke ayah mereka, Nabi Yakub, yang kita tahu adalah orang soleh. Dan bilang, wahai ayah, tolong dong mintain ampun buat kami. Mereka secara sadar mencari perantara. Contoh berikutnya ini lebih menarik lagi. Di sini, perantaranya itu bukan manusia, tapi sebuah benda, bajunya Nabi Yusuf. Al-Quran menceritakan prosesnya dengan sangat detail. Nabi Yusuf kasih perintah, baju itu dipakai sebagai perantara, dan atas izin Allah kesembuhan datang. Ini nunjukin kalau wasilah itu bisa juga berupa peninggalan orang soleh. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan yang paling sensitif. Gimana nasibnya orang-orang soleh yang udah wafat? Apa mereka masih bisa jadi perantara? Yuk kita coba cari perspektif Al-Quran soal hubungan antara hidup dan mati. Oke, keberatan utamanya kan biasanya begini, kalau orang sudah meninggal, ya sudah, putus semua urusan. Tapi ternyata Al-Quran itu menawarkan sudut pandang yang sama sekali beda. Al-Quran ngajarin kita, kalau bagi orang-orang tertentu, kematian itu bukan akhir segalanya, tapi cuma sebuah transisi ke bentuk kehidupan yang lain. Dan ini dia buktinya, ayat ini tuh tegas banget. Al-Quran secara eksplisit melarang kita buat nganggep mereka yang gugur di jalan Allah itu mati. Justru sebaliknya, mereka ditegaskan hidup di sisi Tuhannya. Artinya apa? Dari perspektif Al-Quran, hubungan spiritual mereka itu nggak terputus. Oke, dengan semua dasar dari Al-Quran yang udah kita pegang ini, gimana kalau sekarang kita uji konsistensi dari argumen yang menolak tawasul? Kita akan coba lewat 7 pertanyaan kritis yang semuanya berdasarkan ayat-ayat yang udah kita bahas tadi. Pertanyaan pertama, kalau perintah buat mencari wasilah itu umum, kan harusnya ada ayat lain yang sama kuatnya dong buat membatasi? Pertanyaannya, ayat mana yang secara spesifik bilang kalau wasilah itu cuma boleh lewat amal kita sendiri? Yang kedua, banyak kan yang membedakan, boleh kalau orangnya masih hidup tapi nggak boleh kalau sudah wafat. Tapi pertanyaannya lagi, di bagian mana dari Al-Quran yang secara jelas membuat pembedaan itu? Ketiga, kita balik lagi ke kisah bajunya Nabi Yusuf. Kalau Al-Quran sendiri ngasih contoh wasilah lewat benda mati yang terhubung ke seorang nabi, atas dasar apa kita langsung ngecap perantara lain itu syirik? Keempat, Al-Quran kan bilang orang soleh itu hidup di sisi Tuhannya. Nah, kalau mereka masih hidup dalam pengertian spiritual, gimana ceritanya kita bisa bilang kedudukan dan keberkahan mereka itu hilang total cuma gara-gara kematian fisik? Kan logikanya nggak nyambung. Kelima, kita lihat kisah Ashabul Kahfi. Al-Quran menceritakan ada orang-orang yang mau membangun tempat ibadah di atas gua mereka. Kalau tindakan memuliakan jejak orang soleh ini adalah syirik besar, kenapa ya Al-Quran nggak mengecamnya sama sekali pas menceritakan kisah ini?
Keenam, ini soal Nabi Muhammad. Al-Quran itu menyebutkan peran beliau sebagai perantara buat umatnya yang minta ampun. Pertanyaannya, ada nggak satu ayat pun yang secara spesifik bilang kalau peran ini berhenti total setelah beliau wafat? Dan yang terakhir, kita lihat dari sisi sejarah. Kalau tawasul ini beneran perbuatan syirik yang fatal, kenapa ya para imam mazhab besar yang kita tahu adalah pakar-pakar tauhid justru mempraktikannya dan nggak pernah sekalipun mengutuk jutaan umat Islam yang melakukannya? Kan aneh. Jadi, setelah semua ini, kita sampai pada inti masalahnya. Isunya itu sebetulnya bukan boleh atau enggak kita pakai perantara. Isu yang sesungguhnya itu adalah soal tauhid. Apakah kita yakin perantara itu sendiri yang punya kekuatan, atau kita sadar 100% kalau Allah lah satu-satunya sumber dari segala efek? Disitulah bedanya. Prinsip ini merangkum semuanya dengan baik. Klaim besar butuh bukti besar. Menuduh jutaan umat muslim lakukan syirik, yang notabene adalah dosa terbesar dalam Islam, itu adalah tuduhan yang luar biasa serius. Makanya, buktinya juga harus super jelas dan gak bisa dibantah. Langsung dari Al-Quran, bukan cuma hasil penafsiran semata. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita lihat ayat-ayat perintah, kisah para nabi, dan prinsip-prinsip tadi, apakah menurut Anda, Al-Quran ini sedang menyajikan sebuah larangan yang kaku terhadap wasilah? Atau justru Al-Quran sedang meletakkan dasar-dasar yang memungkinkan praktik ini, asalkan keyakinan kita tetap lurus hanya kepada Allah? Jawabannya, saya serahkan kepada Anda.